warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari 11.2 yang lagi belajar tentang pembelajaran sejarah, yang membuat video yaitu tentang pembelajaran sejarah krisis Indonesia yang berkelompok 3 dan beranggota 12 orang. Saya sebagai moderator Al Faisal, dan ini anggota saya. Kita lanjut pembahasan pembelajaran. Akhir masa negara kolonial Belanda. 1. Krisis ekonomi global atau Great Depression. Pernahkah kalian berpikir bahwa kalian adalah generasi yang melewati periode paling bersejarah dalam jangka waktu 100 tahun ke belakang? Mengapa demikian? Karena kalian adalah generasi yang merasakan dampak dari krisis akibat COVID-19. Meskipun dirasa berat, pengalaman bertahan dalam situasi sulit ini dapat menjadikan pelajaran berharga untuk meningkatkan daya tahan dan daya juang menghadapi segala persoalan kehidupan. Peristiwa krisis ekonomi yang berdampak global paling bersejarah adalah salah satunya adalah krisis yang dialami Amerika Serikat. Krisis yang berlangsung lama tersebut terbilang cukup parah hingga berimbas kepada negara-negara lainnya di dunia. Krisis tersebut dikenal dengan sebutan Depresi Dunia atau Great Depression. Padahal ekonomi Amerika Serikat sempat mengalami perkembangan yang begitu pesat pada tahun 1920-an dengan indikator peningkatan tajam pada kekayaan pada kurun waktu tahun 1920 sampai 1929. Namun, ekonomi Amerika Serikat berubah drastis pada tahun 1929 ketika bank-bank di Amerika Serikat kesulitan modal akibat nasabah memindahkan tabungan mereka ke pasar saham yang berpusat di New York. Akibatnya, pasar saham mengalami pertumbuhan yang cepat dengan puncaknya terjadi pada tahun 1929, membuat dunia usaha terjerembat selama 3 tahun sampai dengan musim panas tahun 1932. Efek krisis semakin meluas di seluruh dunia. 2. Kisah wabah dan penyakit di Nusantara. Tahukah kalian wabah yang pernah terjadi di Indonesia? Sumber tertua yang mengisahkan wabah penyakit di bumi Nusantara adalah sebuah naskah lontar kuno yang dituliskan dalam aksara Bali dengan bahasa Jawa kuno pada tahun 1462 Saka. Naskah itu adalah naskah calon arang yang menjelaskan terjadinya wabah penyakit. Kisah calon arang diperkirakan hidup pada saat pemerintahan Raja Aringga 1006 sampai 1042 di Jawa Timur. Memasuki masa Islam dan masa kolonial, sumber sejarah yang dimiliki bangsa ini semakin lengkap dan rinci. Selain penduduk Maluku, penduduk Banten dan Jawa Tengah pada tahun 1622 sampai 1623 juga menghadapi wabah besar berupa penyakit dada yang membunuh banyak orang saat itu. Memasuki abad ke-20, sejarah Indonesia juga diwarnai oleh kejadian kematian akibat wabah sepanjang tahun 1910 sampai 1936. Puluhan ribu orang meninggal akibat wabah pes di Pulau Jawa. 3. Perang Dunia Kedua. Penyebab utama Perang Dunia Kedua bermula dari konflik dan peperangan yang dilakukan oleh Italia, Jerman, dan Jepang. Konflik-konflik yang terjadi selama 1931 sampai 1939 disebabkan oleh perebutan wilayah kekuasaan milik bangsa negara lain. Forum internasional sekelas Liga Bangsa-Bangsa tidak mampu mencegah dan menghentikan agresi Italia di Ethiopia. Pada tahun 2019, Saud Pasaribu menulis buku berjudul History of the World War. Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa Amerika Serikat memproses dan mengkritik tindakan-tindakan dari Italia,
Jerman dan Jepang. Inggris dan Prancis telah bersepakat di kota Munich untuk membiarkan negara Jerman memiliki sebuah bagian. Namun keserakahan Hitler pada Maret 1939 membawanya untuk melanggar perjanjian tersebut dengan mengambil alih sisa negeri itu. Italia dan Jerman menandatangani sebuah perjanjian untuk saling membantu dalam urusan perang Hitler dan para pemimpin Jerman yang lainnya meyakinkan kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama. Kemudian pada 1 September 1939 Jerman mencoba mengambil. Setidaknya ada dua faktor yang membelatar belakangi terjadinya peperangan dunia kedua, yaitu faktor umum dan faktor khusus. Faktor umum yakni kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. 2. Faktor munculnya keinginan melebarkan wilayah. 3. Munculnya paham ideologi yang saling bertentangan. 4. Terdapat perlombaan pembuatan senjata antar negara dan bangsa untuk memperkuat dan memperkokoh diri. Adapun faktor khusus adalah invasi Jerman ke Polandia, invasi Jepang ke Manchuria, invasi Italia di Ethiopia, dan 4. Serangan Jepang ke Pearl Harbor. Negara Jerman kemudian berhasil menaklukkan Prancis dan memberikan kesempatan kepada Jepang untuk mendirikan pangkalan militer di wilayah Indochina, Asia Tenggara. Kondisi seperti ini menyebabkan Jepang merasa mendapatkan paling besar untuk mengambil alih kawasan Nusantara, Indonesia, dan Belanda. 4. Belanda menyerah kepada Jepang. Perjanjian Kalijati adalah sebuah hasil perundingan pihak Belanda dan Jepang yang ditandatangani di sebuah rumah dinas milik seorang perwira staf sekolah penerbang Hindia Belanda di daerah Laut Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Isi perundingan Kalijati tersebut adalah bukti sejarah awal berakhirnya era pemerintah kolonial Belanda di bumi Nusantara, di mana pemerintahan tersebut segera digantikan oleh pemerintahan militer Jepang. 3. Mengutip dari National Geographic Indonesia, dijelaskan bahwa serangan terakhir Belanda terjadi di Jawa Barat pada 6 Maret 1942. Panglima Perang Belanda Angkatan Darat yang bernama Letnan Jenderal Ter Porten memberikan arahan kepada Komandan Pertahanan di Bandung yang bernama Mayor Jenderal J.J. Pesman agar tidak melakukan peperangan di wilayah Bandung. Alasannya di kota Bandung sudah banyak penduduk sipil, terutama wanita dan anak-anak kecil. Jika peperangan terjadi di sana, banyak korban warga sipil akan berjatuhan. Akhirnya Letnan Pada Maret 1942, Jenderal Imamura meminta agar perundingan dilakukan bersama dengan Gubernur Jenderal Tijada van Starkenborg Stouthouwer di Kalijati, Subang pada pagi hari. Letnan Jenderal Ter Porten menyerahkan Gubernur Jenderal Tijada menolak usulan tersebut. Jenderal Imamura yang murah mendengar penolakan itu pada akhirnya mengancam akan menghanguskan Bandung dengan bom jika pada pukul 9. Tidak ingin ancamannya dianggap sekedar gertakan, Jepang menyiapkan banyak pesawat pengebom di landasan udara Kalijati. Melihat situasi dan kondisi yang semakin mengkhawatirkan, Letnan Jenderal Ter Porten dan Gubernur Jenderal Tijada memerintahkan Maijen J.J. Pesman agar segera menghubungi Komandan Tentara Jepang untuk melakukan perundingan. Namun utusan dari pihak Belanda ditolak oleh Panglima Jenderal Imamura. Sang jenderal hanya ingin berbicara secara langsung dengan Panglima Tentara Belanda atau Gubernur Jenderal. Dari transkrip percakapan perundingan antara Jenderal Imamura, Gubernur Jenderal Tarja, dan Letnan Jenderal Ter Porten
dapat dipahami bahwa sebenarnya pihak Belanda menolak untuk menyerahkan kekuasaan di Jawa dan seluruh Nusantara dengan dalih bahwa wewenang penuh dan di tangan Ratu Wilhelmina. Kemudian Jenderal Imamura dengan tegas mengatakan ia hanya menginginkan salah satu dari dua hal, yaitu perang atau menyerah. Singkat cerita, akhirnya Gubernur Jenderal T. Harja dan Letnan Jenderal T. Porten mau menandatangani dokumen kapitulasi atau penyerahan tanpa syarat pemerintahan Hindia Belanda kepada pemerintahan Jepang. 3. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada salahnya itu teman-teman saya, jika ada betulnya itu saya. Sekian dari video kami, silahkan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.